Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, terima kasih udah nontonin video aku kali ini. Saya akan ngebahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan kali ini saya akan ngebahas untuk subtema yang pertama itu adalah Pancasila. Dan ini pasti akan keluar di SKD CPNS nantinya. Jadi oleh karena itu teman-teman harus mulai belajar dari sekarang, memahami dan menggali terus pengetahuan teman-teman semua tentang Pancasila. Baik, kita masuk saja di soal yang pertama. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah itu tercantum di dalam A. Pidato Mohyamin tanggal 29 Mei 1945, B. Piagam Jakarta, C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, atau D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Mukadimah. Dan jawabannya adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita ketahui bahwa rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Insinyur Soekarno mengeluarkan instruksi nomor 12/1968 tanggal 13 April 1968. Jadi jawaban nomor 1 adalah D. Selanjutnya yang kedua, landasan ideal negara kita adalah A. TAP MPR, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi Indonesia, atau E. Keputusan Presiden. Jawabannya adalah C. Pancasila. Kita ketahui bahwa landasan ideal negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, di mana yang terdapat dalam alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan konstitusi Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan landasan untuk konstitusional ya, konstitusional. Sedangkan untuk itu aja kali ya yang perlu saya jelaskan. Jadi untuk jawaban nomor 2, landasan ideal negara kita adalah Pancasila. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Pedoman dan penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal A. 4 Maret 1978, B. 2 Maret 1978, C. 12 Maret 1978, D. 14 Maret 1978, E. 2 Maret 1978. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. 22 Maret 1978, di mana pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978 dan terkandung di dalam TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978. Jadi jawaban nomor 3 adalah B. Selanjutnya soal yang keempat. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan, B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri, C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam, D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain, atau E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Jawabannya adalah B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Jadi sebenarnya suatu ideologi itu dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua,
Dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja. Dan yang ketiga, isinya tidak dapat langsung dioperasional karena harus melalui penjabaran yang lebih mendalam. Jadi itu. Jadi salah satu yang ada di sini dari tiga yang memenuhi unsur tersebut, ada satu di sini yaitu nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Selanjutnya nomor 5. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan A. Perkotaan, B. Organisasi kedaerahan, C. Pemerintahan, D. Pedesaan, atau E. Organisasi keagamaan. Jawabannya adalah D. Pedesaan. Kenapa? Karena ciri khas paham integralistik ini adalah paham yang kepentingannya itu masyarakat yang diutamakan. Jadi, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Di Indonesia ini ciri khas paham ini dapat dilihat pada masyarakat yang ada di pedesaan. Biasanya itu lebih dapat dilihat untuk paham integralistik ini sendiri. Gitu. Baik, kita masuk soalnya ke-6. Kita perhatikan pernyataan dari berikut ini. Yang pertama, unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. 2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. 3. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari A. Asal mula tujuan Pancasila, B. Asal mula bahan, C. Asal mula bentuk, D. Asal mula tidak langsung, atau E. Asal mula karya. Dan jawaban nomor 6 adalah D. Asal mula tidak langsung. Di mana asal mula yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan sehari-hari bangsa Indonesia disebut sebagai asal mula tidak langsung yang dapat dirinci. Salah satunya itu yang ada di atas ini tadi. Jadi ini merupakan tiga ini merupakan uraian dari asal mula tidak langsung. Baik, kita masuk soal yang ke-7. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh A. Notonegoro, B. Muhammad Yamin, E. Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, atau E. Supomo. Dan jawabannya adalah B. Muhammad Yamin. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena pasti teman-teman udah pada tahu. Selanjutnya nomor 8, kita perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Mendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun lain. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nomor A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 4, 5, 6, atau E. 1 dan 6. Jawabannya adalah E. 1 dan 6. Jadi perlu kita ketahui bahwa fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah yang pertama, jiwa bangsa Indonesia. 2. Jiwa kepribadian bangsa Indonesia. 3. Sumber dari segala sumber hukum. D. Perjanjian luhur bangsa. E. Pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Ini ada di sini cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah modal pembangunan, dan modal pembangunan ada di sini. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 6. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, atau E. Perjanjian luhur bangsa. Jawabannya adalah ya, Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke
A1, B2, C3, D4 atau E5? Dan jawabannya adalah iya, B2. Kenapa? Karena untuk pengamalan Pancasila kedua itu merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu salah satunya adalah kita mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itulah jawaban yang tepat adalah merujuk ke sila yang kedua. Baik, kita masuk soal yang ke-11. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut kecuali. Ingat, kecuali. A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Penciptaan norma baru tidak perlu melakukan konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat. Atau E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Jadi jawabannya adalah ingat, kecuali. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut kecuali ya B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. Jadi perlu kita ketahui bahwa batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila itu ada beberapa. Yang pertama, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. C. Yang selanjutnya itu mencegah berkembangnya paham liberal. Larangan terhadap pandangan yang ekstrim dan meresahkan masyarakat. Dan yang terakhir, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Jadi jawabannya di sini yang kecuali adalah B. Penciptaan norma baru yang tidak perlu memiliki konsensus. Padahal jawabannya benar adalah penciptaan norma yang baru harus memiliki konsensus, bukan tidak perlu. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya, A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Atau E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawabannya adalah iya, C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana kita tahu bahwa pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat kita lakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya bahwa menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku. C. Kemauan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Atau E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Jawabannya adalah D. Kemampuan dan kemauan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Dimana kita tahu bahwa pangkal tolak pengamalan dan penghayatan Pancasila ini adalah kemauan dan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat. Dengan kesadaran dan pangkal tolak tersebut, maka sikap hidup manusia Pancasila adalah yang pertama, kepentingan pribadi diletakkan dalam kerangka kesadaran dan kewajiban sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, kewajiban pada masyarakat haruslah lebih besar demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan di dalam A. TAP MPR RI nomor 2/MPR/1978, B. Inpres nomor 12 tahun 1968, C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985, D. Undang-Undang 1945, atau E. TAP MPR nomor 1/MPR/1983. Jawabannya adalah
Ya, B. Impres nomor 12 tahun 1968. Jadi tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi itu ditetapkan dalam Impres nomor 12 tahun 1968. Selanjutnya, berikut ini bukan merupakan materi program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Pancasila, B. Keagamaan, C. Wawasan Nusantara, D. GBHN, atau E. Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, yang bukan. Itu harus kita ingat. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih. Dan jawabannya adalah B. Keagamaan. Jadi pada masa Orde Baru itu pemerintah itu mencanangkan program P4 disebut dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Yang materinya itu terdiri dari Pancasila, terus ada wawasan kebangsaan, terus juga ada GBHN, terus ada Undang-Undang Dasar 1945 serta materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Jadi yang tidak termasuk yaitu adalah B, keagamaan. Baik gitu. Jadi kita lanjut soal nomor 16. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, atau E. Pengamalan Pancasila. Jawabannya adalah ya, C. Moral pembangunan. Jadi Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Selanjutnya, berikut ini adalah pokok-pokok pikiran untuk membentuk negara yang merupakan inti dari Pancasila adalah A. Abstrak, B. Objektif, C. Kebinekaan, D. Norma hukum, atau E. Universal. Jawabannya adalah E. Universal. Di mana kita ketahui bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal ini karena tidak memihak pada suatu hal tertentu, melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan karena Pancasila dibentuk berdasarkan oleh kepribadian bangsa. Selanjutnya, sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai kerohanian yang di dalamnya. Hal yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah, ingat, yang bukan. A. Nilai kebenaran, B. Nilai material, D. Nilai estetis, D. Nilai religius, atau E. Nilai moral. Yang bukan adalah ya, B. Nilai material. Jadi kebenaran, estetis, religius, dan moral itu termasuk di dalam nilai kerohanian. Jadi keempat ini adalah nilai kerohanian, kecuali B. Nilai material. 19. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah A. Undang-Undang Dasar harus merangkum sila-sila Pancasila, B. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila, C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi, D. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan, atau E. Nilai Pancasila harus ada pada setiap pasal. Jawabannya adalah ya, C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Selanjutnya, salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, atau E. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Jadi jawabannya adalah ya,
D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Baik rekan-rekan semua, ini mungkin untuk part 1 saya sudah bagikan 20 soal mengenai subtema Pancasila untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam pelaksanaan CPNS ataupun P3K tahun 2021. Jadi buat kalian yang masih pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa pantengin terus di video saya selanjutnya. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.